Yang kita kejar adalah pembuatnya. Itu di atas 85% itu buatan pasar pramuka. Karena investigasi saya, sudah sering saya katakan, kalau yang membuat itu Eko Sulistyo. Eko Sulistyo. Mantan ketua KPUD Solo di Jokowi waktu wali kota, Bang. Mas Eko ini untuk menyatakan kebenaran itu Mas Eko atau bukan? Saya bukan, saya nggak pernah. Oke. Saya nggak apa. Oke, saya punya beberapa kawan yang menyatakan ke arah situ. Ya udah nggak apa-apa. Itu hak Mas Eko Ya, untuk menyatakan ya, itu. ya. Itu memang harus Mas Eko ngomong Ya, itu. ya. Karena memang kasus ini kan bukan kasus sembarangan juga. Ketika Ya. itu dinyatakan Mas Eko mengaku geger di negara ini. Itu hak Mas Eko dan itu harus ngomong seperti itu. Tapi Ya. saya melihat dari kawan-kawan yang arah ke situ, saya punya kawan-kawan yang memang mendukung Ya saya. nggak apa-apa. Gitu kan? Ya. Nah, artinya ini kasus ini mau seperti apa? Ini nanti mungkin kalau memang masuk ke persidangan, saya akan buka nama-nama itu yang memang juga sangat dekat dengan Eko, dengan Mas Eko sendiri ya. Ya. Karena ini melibatkan Ya. saya dan saya harus perjuangkan diri saya sendiri. Ya, ya. Bukan masalah saya aja, ini masalah bangsa. Ketika ada presiden tadi statement Mas Eko sangat penting itu buat saya untuk kode keras yang menyatakan tidak perlu ijazah. Nah ini tambah meyakinkan saya. Artinya Mas Eko memang saya diduga kuat ya ikut andil dalam pembuatan itu. Ya, itu kan ada Oke. melakukan proses itu dan sudah melaporkan kan. Ya. Nah, saya yang merasa dituduh, saya merasa bahwa itu bukan saya yang melakukan. Laporkan balik saya dong. Kenapa? Laporkan balik kalau memang itu bukan. Kok laporkan balik? Kan saya diundang di sini aktivis. Oke. Artinya saya bilang, saya sebagai aktivis saya nggak akan melaporkan kayak gitu. Oh kenapa enggak? Loh, Ini kan nama kok baik kenapa Mas enggak? Eko. Kalau memang Mas Eko tidak, bagusnya laporkan saya. Loh nggak, ngapain saya harus mencederai orang gitu loh untuk melaporkan balik? Kok saya nggak pernah merasa misalnya nggak merasa membuat, silahkan. Ya. Anda sudah melaporkan, di sana pasti akan diuji kan? Oke. Di sana kan pasti akan diuji saksi-saksi Anda dan sebagainya. Kalau misalnya itu nggak terbukti, saya pun nggak akan menuntut Anda, saya nggak akan melaporkan balik. Saya kira itu ya Kenapa prinsip enggak? Kenapa saya enggak? begitu. Ya itu prinsip. Oh, Itu prinsip. prinsip, Bung. Oke, oke. Ya. Saya nggak akan melaporkan, Bung. Saya tadi udah salami, saya nggak akan ada. Oh, Mbak Anu, Saya istrinya Islam. saya nggak akan melapor. Apa namanya? Saya kan lulus tahun ini ya, Betul, Bang. betul. Jokowi melaporkan Iya, iya. apa suami saya. Iya. Jadi saya harus ada perlawanan dong. Betul, betul. Ya ini kan semua kan awalnya kan dari Egy kan, dari Egy. Iya, iya. Sampai akhirnya jadi laporan Pak Jokowi itu. Nah kita ini saya dididik sama abang saya, kita udah di tengah. Nggak mungkin dong kita balik Iya, lagi. iya. Kita harus maju. Nah, tapi kita juga mesti ada perlawanan dong, Bang. Ya, ya. Jadi banyak teman-temannya Bang Nufu yang akhirnya nih yang buat nih si ini gitu. Diduga Mas katanya. Ya udah gitu. nggak apa-apa kan. Gitu. Saya Jadi begitu itu- kan saya. Iya. Iya kan? Ya jadi apa namanya ini bentuk perlawanan Ini kita. apa, kan. Anda? Kita Ini bukan Saya menghargai. ini perjuangan Ya, saya. tahu, Perjuangan tahu. saya ketika saya dilaporkan oleh Jokowi gara-gara Ya. jasa palsu Ya. yang diduga kuat Mas Eko terlibat dalam pembuatan itu. Ya Karena udah. bukan satu atau dua orang yang menyatakan. Nggak apa-apa. Bahkan Silakan. senior pun mengarah ke situ. Apa alasan utama menggugat Jokowi 1 triliun, Gus? Sebenarnya mendadak, spontanitas. Kan saya waktu di dalam penjara itu sudah berjanji, nanti kalau saya bebas, saya nggak akan bahas lagi ijazah palsu. Saya nggak akan lagi bersinggungan dengan ijazah palsu. Itu di dalam penjara sudah saya azam itu. Apalagi dengan munculnya Mas Roy dan Dr. Tifa. Jadi semakin mengokohkan hati, ya sudahlah. Ibarat sepak bola itu, saya gantian turun lapangan dulu, biarkan beliau-beliau yang maju. Gitu. Ya, ternyata perkembangan terus seperti ini, nggak jelas. Dengan perapitnya Mas Roy dimenangkan, dengan eksepsinya Bu Dr. Tifa juga dimenangkan, diterima, sehingga kemauan rakyat seluruh Indonesia dan kemauan kita semua mantan presiden itu hadir ke sidang menunjukkan ijazah aslinya kan buyar, kan kembali ke titik nol. Nah ya akhirnya spontan aja muncul, wah ini apa harus turun lapangan lagi saya ini kan. Iseng-iseng saya telepon Pak Taufik. Pak Taufik, secara hukum bisa nggak saya nuntut?
Sebenarnya saya ini sudah ikhlas, sudah saya lupakan itu kerugian materi, kerugian batin, sudah saya lupakan. Tapi kalau begini kok rasanya termendidih lagi nih otak saya ini kan, atas nama rakyat kan gitu. Sampai detik ini tidak ada orang di belakang saya yang biayai, yang donatur kepentingan asing, kan tidak ada. Ternyata Pak Taufik, oh sangat bisa itu Gus gitu. Oke. Putus di situ. Ternyata saya nggak nyangka Pak Taufik malah di blow up gitu kan. Ya udah, kan sampai detik ini saya belum ngasih baru ini perdana saya di Madilog ini kan. Oke. Ini kan gugatan perdata ya. Insya Allah begitu. Nilainya 1 triliun. Mengapa muncul angka 1T? Pak Taufik saja kita iseng aja 1 triliun, 2 triliun. Ya kalau kita kembali ke kerugian batin itu kan nggak bisa diukur dengan materi, Mas. Saya bisa sebut 1T, 2T, 3T, terserah saya. Dan saya berandai-andai, saya berhayal. Nanti boleh dikonfirm ke Pak Taufik. Pak Taufik, seandainya Allah ridho menang 1T, langsung buatkan rumah untuk fakir miskin semuanya gitu kan. Anggaplah satu orang 100 juta, berarti 1000 rakyat dapat rumah itu, langsung kita bagi uangnya gitu. Baik. Tujuan utamanya apa Gus? Gugatan perdata 1 triliun ke Pak Jokowi. Itu tadi Mas, ini kan spontan. Loh kok nggak ada titik jelas ini berarti ini kan, dengan eksepsinya Bu Dr. Tifa itu kan. Ya spontan aja. Teringat kembali penderitaan, teringat kembali kerugian-kerugian yang saya alami selama rezim Jokowi berkuasa 10 tahun itu. Boleh saya rinci pelan-pelan ya. Yang saya ingat saja ini. Monggo. Jadi begitu kan dulu itu saya kan buta politik. Saya kan nggak ngurusi politik. Saya fokus dakwah. Ya wallahualam mungkin ini bagian dari takdir, tiba-tiba lahir rezim Jokowi. Saya yang buta politik, yang tidak mau ngurus politik, tiba-tiba kok keseret, mengalir saja. Tiba-tiba saya kok sangat keras dengan rezim itu waktu itu. Nah, maka dimulailah kriminalisasi itu. Kaget saya. Yang saya ingetin ya, yang saya ingat, tiba-tiba saya dicekal, paspor saya diambil, saya nggak boleh masuk ke luar negeri. 2023. Nah, nanti dicek di Google masih ada itu. Saya itu 3 bulan sekali ngisi dakwah di Hong Kong, ya, di Korea, di Taiwan gitu. Ada bimbingan umroh juga dan lain-lainnya. Dan waktu itu saya juga ada undangan ke Australia. Itu sudah keluar visanya itu. Tanggal sudah ditentukan di Australia. Ya sudah seperti biasa, saya berangkat ke Hong Kong dengan tim. Begitu di bandara, tim saya yang masuk, saya enggak. Saya digiring di ruangan khusus itulah. Intinya saya nggak boleh masuk Hong Kong. Saya tanya salahnya apa gitu. Nah ini lucunya, dicek di laptop, dicek di komputer, saya nggak ada salah, nggak ada catatan kriminal. Jadi akhirnya dia ngomong dengan bahasa terbatai, ada orang atas yang nggak mau kamu masuk sini gitu. Itu kan waktu itu panas-panasnya saya. Apalah marahnya dengan rezim waktu itu. Jadi dideportasi, dipulangkan ke Indonesia. Itu udah berapa kerugian yang saya terima, yang saya derita waktu itu. Lalu sejak itu sudah mulai saya rasakan itu, beli tanah, mau bangun pesantren, dibatalin, direcokin. Ya nggak oleh Jokowi langsung, tapi instrumen-instrumen dalam tanda petik apa namanya, salam apa sih waktu itu yang begini tuh, radikal apa sih, kan Jokowi punya idiom waktu itu, apa ingat nggak ya, pokoknya apa sih yang mental gitu loh, saya lupa. Revolusi mental. Revolusi mental gitu. Ya udah, beli tanah, dibesuki, sudah saya bayar lunas, alat berat sudah masuk gitu kan, untuk pesantren rencana, direcokin, di demo, akhirnya batal. Berbulan-bulan saya itu ke sana bolak-balik, uang yang tidak sedikit ya, batal. Lalu tapi yang paling bisa dirasakan itu ya sidang. Saya sidang di Palu, Malang Palu, setiap hari Kamis, Malang Palu, pesawat, belikan tiket saksi, ngasih konsumsi macam-macam, dah itu nggak bisa dihitung. Lalu sidang lagi di Surabaya, kurang lebih 7 bulan. Lalu sidang lagi di Jakarta. Yang terakhir sidang di Solo, di Surakarta itu yang terakhir, 4 kali sidang.
3 kali properti saya disita, kamera, laptop, handphone, kursi diambil semua, jas yang saya pakai mewawancara narasumber diambil semua. Oh, di studio podcast? Iya, diambil semua. Itu 3 kali. Oleh Bareskrim ke rumah kan waktu itu kan? Polisi? Iya, polisi diambil. Jadi benar-benar diambil Tanpa kulonwun? ya intinya dijemput paksa waktu itu saya ke rumah kan? Nggak, maksud saya peralatan podcastnya? Iya, pokoknya diambil saja, diambil tanpa handphone, langsung diambil, laptop semua diambil, kamera diambil, sudah gitu aja. Kursi diboyong juga. Itu jam setengah 12 malam tuh masuk rumah saya tuh, berangkat sekitar jam setengah 1 baru berangkat ke Jakarta. Sebentar Gus, waktu itu langsung datang saja? Tidak ada surat terlebih dahulu atau apa? Sepertinya iya, karena waktu itu saya masih bekam. Saya baru selesai ngaji, pulang dari dakwah, posisi tengkurap, dibekam, masih ada beberapa tamu, tiba-tiba permisi, selamat malam, masuk sudah. Berarti digeruduk? Iya, gabungan waktu itu, ada polsek, ada polres, mungkin ada lurah, ada RT. Di depan rumah itu kan rame itu. Ada kok di YouTube, dicek aja Iya, oke. kejadiannya waktu itu. Oke. Nah itu, nah sejak itulah mulai saya. Dan sampai hari ini belum dikembalikan? Yang disita? Belum. Katanya memang dimusnahkan, disita negara kan, waktu di sidang tuh bunyinya begitu. 3 kali itu. Kurang lebih itu, Mas. Ya. Tapi Gus, penderitaan apa yang paling berat yang dialami seorang Gus Nur saat menjalani fase itu? Saya jawab 2 poin ya. Oke, yang pertama, ya penderitaan tidak pernah tahu rasanya masuk penjara. Tiba-tiba masuk penjara ya kan, tentu shock kan. Itu tidak pernah tahu rasanya diisolasi itu apa. Tiba-tiba diisolasi, Mas. Tiba-tiba saya dimasukkan ke sel, digembok 2 minggu, nggak boleh teleponan anak istri. Kayak selama 2 minggu itu. Gimana Gus? Di Bareskrim, di Rutan Surakarta. Tapi yang paling saya rasakan, yang paling menderita itu di Rutan Polda Semarang, Jawa Tengah. Polda Jateng. Nah, Polda Jateng. Jadi saya dimasukkan kamar, digembok, ternyata ada pintu lain. Jadi lapis 2 pintunya itu. Ukuran berapa? Digembok. Ya seginilah. Kalau kamarnya nggak terlalu sempit, luas juga. 2 minggu nggak boleh telepon anak istri, nggak boleh interaksi dengan napi-napi lain. Apa salah saya kan? Kayak teroris gitu kan? Koruptor aja nggak diginikan gitu. Status Gus Nur waktu itu apa? Tersangka. Sampai di Polda Jateng itu saya layangkan protes itu, sampai saya bentur-benturkan kepala saya itu ke sel itu ya. Saya mau telepon anak istri, nggak bisa. Itu berat. 2 minggu. Iya, itu berat. Nggak bisa itu diukur dengan materi itu. Anak saya perempuan, masih kecil, butuhnya kehadiran seorang ayah. Figur ayah Gitu kan. Nah itu Mas. 2 minggu diisolasi di ruang tahanan Polda Jawa Tengah. Di Bareskrim nggak gitu kan, aturannya memang diisolasi dulu 2 minggu, nggak boleh hubungan dengan keluarga. Termasuk diisolir dari tahanan lain juga. Nah gitu. Jadi ngapain aja Gus 2 minggu di ruangan itu? Ya nggak ngapa-ngapain, sholat, ngaji, stres, sholat, ngaji, nangis gitu kan. Ini kan tanya penderitaannya ini ya, nangis, ya gimana? Ayo, udah Anda di posisi saya, udah mau apa coba? Kita ini kan makhluk sosial, makhluk yang harus ngomong, makhluk yang harus ketemu, gitu kan? Apalagi secara alam bawah sadar, aku ini bukan maling, aku ini bukan koruptor, bukan kriminal, aku ini ayah yang punya anak, gitu. Pendakwah juga. Nah, pendakwah, oke. Aku ini suami yang punya istri, aku ini orang baik-baik. Nggak ada kriminal, nggak ada halte yang terbakar, nggak ada ban yang terbakar, nggak ada suku, agama, ras yang berantem gara-gara saya. Tidak merugikan negara. Tidak merugikan negara. Kok begini perlakuannya? Itu kan campur aduk itu. Tapi makan dikasih? Dikasih, tapi sudah nggak selera makan. Jadi yang dimakan Mas Babang Tri waktu itu akhirnya kan, nasi bungkus gitu kan. Udah beliau yang makan lah. Nggak kolu Mas, bahasa Jawanya itu. Nggak kolu, ketelan di sini udah nyandet sudah. Perlakuannya apa dari petugas polisi ketika Gus diisolasi? Alhamdulillah kalau secara fisik nggak ada, mereka nggak menyakiti saya. Tidak
ada intimidasi Tidak juga? ada, tidak. Tidak Semua hal-hal verbal gitu yang tidak ada. Sejak saya alami proses hukum ini, saya nggak tahu. Mungkin karena tahanan politik atau apa, saya nggak paham. Oke. Semua napi menghormati saya, pejabat juga secara hablum minanas juga baik sebenarnya. Iya. Nggak ada mukul, nggak ada macam-macam, Oke. baik. Tadi Gus cerita sampai ada titik ketika seorang Gus Nur menangis. Apa yang membuat Gus Nur menangis di tahanan? Ya tentu anak sama istri ya Mas Margi ya. Ya Allah anakku, ya Allah istriku, ya Allah anakku. Nggak ada lagi anak istri. Itu yang saya tangiskan. Ya Allah, ya Allah. Itu ketika awal-awal ya. Kan akhirnya nanti saya ketemu satu titik di mana saya berdamai dengan diri sendiri. Saya berdamai itu nantilah itu ya, itu season kedua. Tapi ini saya ceritakan beban yang saya alami sampai pesantren yang ada di Palu itu harus saya relakan, saya kasihkan orang. Saya punya pesantren. Nah makanya saya kan tidak salah saya ini apa, kejahatan apa yang saya lakukan ini. Oke. Jadi yang paling berat adalah ketika seorang ayah dipisahkan dari anak istrinya. Ya, Itu yang paling berat. iya. Anak perempuan kan, siapa pemirsa yang punya anak Umur berapa perempuan waktu yang itu, masih kecil ya waktu itu antara 3 atau 4 tahun ya waktu itu ya. Lucu-lucunya lengket sama saya gitu kan, abi gitu kan, lengket sama saya. Itu yang nggak bisa, itu sudah ditukar dengan dunia dan isinya, itu udah nggak bisa. Tapi mereka tahu Gus sedang menjalani kasus apa dan ada di mana, mereka tahu. Tahu. Nah, itu sudah sejak awal kita sudah terang-terangan. Makanya ketika ini agak melebar ya, agak kisi-kisi ya. Ketika saya di sel, kan rata-rata teman-teman sesel itu kan ada lah fasilitas handphone kan ada dipinjami petugas kadang kan. Itu mereka kalau video call sama keluarga sama anak-anaknya kan mereka bohong sama anaknya. Ayah kerja gitu, bapak kerja gitu kan. Nggak apa-apa, bagus itu. Oke begitulah. Tapi begitu saya video call sama anak sama istri, saya nggak bohong. Ini nak, ini Abi di penjara ini nak. Gitu. Tapi nggak usah malu ya nak ya, ini Abi di penjara bukan kriminal. Abi ini insya Allah amar ma'ruf nahi munkar. Setelah 2 minggu diisolir itu akhirnya bisa. Ya gitu kan boleh Apa lah. respon Putri Gus Nur ketika video call dan memberitahu bahwa ayahnya ada di penjara? Kan sudah ini, istri saya kan juga sudah satu resonansi sudah. Enggak, Putri. Ya udah di briefing sama istri otomatis kan. Abimu begini. Ya. Bahkan suatu ketika ini viral waktu itu. Saya nggak tahu bener atau enggak. Ada lawyer besok Gus Nur di konferensi pers pakai baju oranye, mungkin di borgol juga. Kalau Gus Nur besok minta maaf, Gus Nur bebas, laporan selesai. Oke, insya Allah mas. Nah, lalu saya pinjam handphone petugas, saya telepon istri, saya kabari, mah besok kalau Abi di konferensi pers, Abi minta maaf, Abi bebas. Nah, ternyata istri saya jawabannya nggak usah minta maaf, Bi. Dah Abi di situ saja. Di mata mama, di mata anak-anak, di mata keluarganya mama, Abi itu pejuang, ya melawan kemunafikan. Sudah di situ saja. Insya Allah mama dan anak-anak dijaga sama Allah. Padahal Gus Nur mau minta maaf. Oh enggak, memang pada dasarnya saya udah nggak ada itu arah ke sana, tapi lebih dikuatkan lagi Oleh kan, istri. oleh keluarga. Ceknya sampai mampus. Beta ceknya sampai mampus. Kita mampus dia. Jangan mencari gara-gara. Panggil. Siap. Bawa mandi beta. Bawa mandi beta. Mama sampai kuburannya ibu Bapak Jokowi mau dibongkar sama dia. Nggak bisa. Dia berani bongkar. Dia berani bongkar. Berarti dia juga akan mati di dalam lubang. Dia akan mati di dalam lubang. Dan dia kubur hidup-hidup, bukan mati. Hidup-hidup. Kalau berani datang di Kupang. Datang di Kupang. Waduh. Kami undang, mari. Sekarang saya konten ya. Tadi Mama bilang apa? Kalau sudah berani datang di Kupang. Berani datang di Kupang.